Saat ini saya sedang berada di Dusun Blaru, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan salah satu tujuan dari tim pemburu jejak leluhuran Damar Nusantara sedang berada di sebuah makam kuno, sebuah makam tua yang diduga juga makam leluhur yang berkaitan langsung dengan Kerajaan Majapahit akhir. Seperti apa dan bagaimana cerita tentang beliau, terus ikuti perjalanan Damar Nusantara. Sebagai cikal bakal dari Dusun Bancangan sendiri, dan terlihat di belakang juga ada dari salah satu tim Damar Nusantara sedang melakukan ritual doa. Dan sebelum kita mengungkap jejak dari perjalanan beliau atau terkait apa saja yang ada di tempat ini, kita terbiasa melakukan ritual doa untuk memohon izin kepada para leluhur dan memohon doa keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri. Mari ikuti saya masuk ke dalam.
apa yang kita lakukan bisa menjadi keberkahan dan diberi kelancaran selalu serta perlindungan yang tiada henti-hentinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Makam yang tadi kita sempat doa itu ternyata dulu muncul sebuah sumber yang tidak kita duga sebelumnya, karena memang di ekspedisi awal kita hanya menemukan satu buah arca perempuan yang saat ini masih kita simpan dengan baik dan nanti akan dikembalikan ke sini lagi. Dan di luar dugaan kami, ternyata di tempat di mana arca itu ditemukan ternyata ada sebuah sumber yang muncul. Dan terkait dengan munculnya sumber ini juga berdasarkan pawisi atau petunjuk dari para leluhur yang ada di tempat ini, yang diawali dengan mimpi dari salah satu tim anggota Damar Pangnusantara waktu itu untuk menggali di tanah ini. Kemudian begitu kita gali ternyata muncul sebuah sumber yang sampai detik ini airnya juga masih tetap jernih, tetap bagus dan bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Terkait dengan semua pengunjung-pengunjung dari luar kota yang datang ke tempat Pini Sepuh atau Cikal Bakal dari Bancangan sendiri, di samping saya sudah ada. Jadi beliau salah satu keluarga atau terah dalam dari Ki Ageng Bancangan sendiri. Nah, kita tanya-tanya bagaimana tentang khasiat sumber yang ada di makam Bancangan ini. Selamat malam Pak Joko. Iya, selamat malam. Ya, ini Pak Joko. Jadi beliau adalah salah satu dari keluarga dalam makam dari Ki Ageng Bancangan sendiri. Pak Joko, bisa jelaskan nggak tentang keberadaan sumber terkait dengan pengobatan atau banyaknya para pengunjung yang mengambil air di sini? Iya, waktu itu kita bersih-bersih, ya, terus ditemukan sebuah patung. Nah, setelah itu kita gali, ternyata kok ada air yang muncul. Ya. Nah, ternyata kita lanjutkan terus, ya. Akhirnya muncullah sumber di samping makam Bunda ini. Ya. Nah, setelah itu banyak pengunjung yang datang. Konon katanya dibuat untuk pengobatan. Gitu. Jadi untuk pengobatannya Pak. Iya. Dari para pengunjung itu banyak nggak sih yang datang dari luar Kediri sendiri? Banyak Bu. Ya, ada yang dari Lamongan, dari Mojokerto, dari Gresik, ya dari wilayah Kabupaten Kediri, ya. Juga banyak. Ya, jadi mereka di samping mendoakan leluhur yang ada di sini, mereka juga mengambil air dari sumber ini. Iya, iya betul. Dan betul. Biasanya kebanyakan air yang diambil dari sumber dari makam Ki Ageng Bancangan sendiri itu dipergunakan untuk apa? Untuk pengobatan Bu. Untuk pengobatan ya. Iya. Ya. Terus harapan Pak Joko ke depan sebagai terah dalam dari beliaunya, apa sih terkait dengan tempat beliau ini? Waduh, saya sendiri belum bisa menerangkan secara detail saya. Iya. Maksudnya tentang tempat beliau ini kedepannya harus diapakan? Kalau bisa untuk kedepannya, ya. Untuk makam Bunda ini ya dari pihak-pihak terkait, tolonglah dibantu bagaimana mengembangkan untuk
tempat pariwisata atau tempat untuk berdoa gitu. Ya, ritual doa untuk leluhur ya Pak? Iya betul Ya. Bu. Terus satu lagi Pak, ini penting. Kejadian mistis apa yang sudah pernah penjenengan alami sendiri ketika di tempat ini? Ya banyak kejadian-kejadian yang tidak diduga Bu. Ya, salah satunya? Ya saya dapat ini juga Iya. Dia dapat sebuah batu Batu mustika, cincin, iya ya, dan- mustika ini. ya. Terus kemudian sedikit sejarah tentang beliau Nah, dari Bunda sendiri yang biasa dipanggil dengan Bunda. Bunda, Ya. iya. Mhm. Ya untuk Bunda sendiri, dia juga pernah datang, Ya. juga bisa difoto, juga bisa bicara dan juga bisa berkomunikasi seperti manusia. Oh, begitu ya. Iya. Beliau berasal dari mana? Ya konon katanya dari Arya 5 Dari area 5, Iya. dari Terah Majapahit. Majapahit atau- gitu. Ya, dari Terah Majapahit ya Pak ya. Iya iya. Oke, terus kemudian pesan khusus untuk para generasi muda terkait dengan peninggalan leluhur Nusantara semua. Ya untuk generasi penerus atau generasi muda, tolong dilestarikan untuk leluhur-leluhur kita agar Semua peninggalan. bisa mengerti, menghormati untuk leluhur Ya, gitu loh. ya. Jadi Jangan disepelekan gitu loh Bu. ya, Kalau masalah leluhur itu, ya, karena itu sangat sakral. ya. Jadi harapan beliau adalah untuk generasi muda tetap melestarikan, menjaga dan merawat semua peninggalan-peninggalan leluhur kita yang masih berserakan di seluruh wilayah Nusantara ini, dan ini untuk memperkenalkan jati diri kita yang sebenarnya kepada bangsa yang lain, bahwa Nusantara itu ada, bahwa leluhur kita itu ada. Saya Erin Damar untuk Damar Panu Nusantara. Salam budaya. Dan menyusuri beberapa sisi dari makam Cikal Bakal dari Dusun Bancangan sendiri, ternyata di belakang sana agak jauh ke arah timur itu juga dari tim Damar Panu Nusantara beberapa bulan yang lalu juga sudah menemukan 2 atau 3 makam tua yang masih berserakan di sini, tetapi kita belum tahu pasti tentang siapa yang dimakamkan di sana. Makanya kita tetap melakukan upaya pengungkapan terkait dengan leluhur yang ada di sini. Seperti apa makamnya, kita lihat sama-sama. Di sini juga lumayan angker sekali karena memang terkait dengan pagar dari wilayah dari ini. Jadi di tanah ini memang dikelilingi oleh sungai. Jadi sungai mungkin dari aliran sungai dari Candi Putuk Gung sendiri. Ya, di sini. Ya, di sini.
disinilah makam kesekian setelah dari makam utama yang ada di depan. Jadi mungkin diduga beliau ini adalah salah satu dari abdi dalam yang sangat dipercayai oleh istri atau selir dari Ki Ageng Bancangan sendiri, Pak Joko ya. Iya. Kalau Pak Joko pernah ditemui sosok yang ada di makam ini, seperti apa sih sosok beliaunya? Tinggi besar. Menghadap ke sana Pak Joko. Sosoknya tinggi besar juga. Iya. Ya? Laki-laki? Laki-laki. Ya, biasa Kadang-kadang ada perempuannya juga. ada perempuan juga. Iya. Ya. Terus terkait dengan para peziarah yang ada di sini, mereka sering dikasih apa di tempat ini? Ya, kalau memang dia benar-benar ikhlas untuk berdoa, insya Allah pasti apa kemauannya dikabulkan. Pasti dikabulkan. Iya. Tapi kalau dia memaksa, ya akibatnya fatal. Jadi balik ke diri mereka Iya, sendiri Pak betul ya. betul. Ya, sejauh ini Pak, peninggalan-peninggalan beliau yang terkait dengan batu-batu atau mungkin benda-benda yang lain yang bisa yang bisa ditemukan di area sini ada di sebelah. Kalau masalah barang-barang itu kebanyakan memang dari sini. Dari sini ya? Iya, Dari dari sini. sini langsung ketemu ke situ. Iya. Itu barang-barang apa saja? Pusaka, itu pokok batu-batuan, ada juga apa gelang. Iya. Terus kenapa Pak untuk makam satu ini tidak dibersihkan atau mungkin dirapikan? Iya, dulu kan enggak, waktu pertama kali nganu kan enggak ada yang tahu waktu itu Bu. Ya. Yang kan ada bambu ini, dia tuh bawahnya bambu ini. Tapi berhubung bambu ini roboh, nah, akhirnya diketemukan ini oleh Damar Panuluh Nusantara ini. Ya, dari tim pengungkap jejak ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian untuk makam satu ini sepertinya mungkin aura mistisnya juga sangat kental, sangat kuat sekali jadi kalau misalkan kita mau berziarah atau berkirim doa untuk beliau yang ada di depan, terlebih dahulu kita memang harus matur ke beliau yang ada di belakang ini. Jadi untuk para pengunjung atau peziarah nanti yang ingin berkunjung di makam Ki Ageng Bancangan sendiri, silahkan nanti bisa dipandu langsung oleh Pak Joko karena beliaunya yang sangat mengenal tempat dan wilayah beliau. Dan untuk selanjutnya kita juga akan deteksi tempat-tempat di mana yang masih terkait dengan beliau dan benda-benda apa saja yang bisa kita dapatkan yang berhubungan langsung dengan beliau. Ini Pak Joko. Tadi saat saya berdoa di makam utama, saya sudah ditarik ke sini aja. Ternyata memang benar bahwa di sini tuh kadang ada dua orang. Di sini ada seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tadi sempat lihat di jadi beliau ada di sebelah sini. Nah, ini salah satu salah satu abdi dalam yang sangat dipercaya untuk menjaga wilayah di sini. Jadi untuk para pengunjung harus sangat hati-hati di tempat ini, menjaga sikap, menjaga ucapan, dan apalagi menata niat dengan baik ketika datang di tempat leluhur yang satu ini. Dan di situ itu diduga juga ada sebuah punden berundak yang sudah lama terkubur dan kita belum ada ekspedisi lanjutan karena memang masih ada banyak jadwal yang harus kita selesaikan di tempat-tempat yang lain. Tapi
sebentar lagi kita juga akan melakukan pengungkapan di tempat satu ini. Jadi harus karena ada bionya di situ. Sih. Salam yang menjadi bagian dari tempat makam dari leluhur Bancangan Cendri, dan pohon ini sengaja dikasih warna hitam ini untuk mengingatkan bahwa kita memang harus hati-hati ketika ada di sini, karena semua kadang makhluk-makhluk yang tidak terlihat semuanya berkumpul di antara pohon ini. Banyak sekali ditemukan benda-benda pusaka, sakti, batu aki, kemudian keris dan sebagainya terkait dengan pohon salam tua ini. Sini auranya memang luar biasa saja sampai tremor ya. Tapi harus karena kita memang tidak ada niat yang tidak baik, jadi kita memang punya niatan yang positif untuk mengangkat nama besar dari leluhur Bancangan. Sahabat Damar, saya masih berada di makam leluhur Bancangan sendiri, dan di samping saya ini juga ada salah satu pengunjung yang sering datang ke tempat beliau untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan terkait dengan semua kelancaran dan semua kesehatan untuk kehidupan pribadinya. Selamat malam, Mbah. Nggih, dengan siapa? Iya, dengan Bapak Tumijan. Pak Tumijan, sering sekali penjenengan datang ke tempatnya Bunda ini. Sering. Apa yang penjenengan biasanya harap dari berkah dari leluhur-leluhur yang ada di sini? Ya, sini cuma tengok-tengok gitu aja. Itu ya. Pernah dikasih apa Mbak Jan waktu di sini? Ya, enggak pernah minta sini. Tidak pernah minta ya. Baik. Terus pengalaman mistis apa yang pernah penjenengan alami di tempatnya Bunda ini? Ya, saya waktu di situ itu ya waktu itu nengok kerapatan itu kan kata kotor udah saya kasih pagar gitu. Iya. Dikasih pagar aja ya. Terus ada kejadian mistis apa Mbah Jan yang Mbah Jan alami selama Mbah Jan berkunjung ke tempat? Enggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa ya. Mungkin dari makhluk-makhluk astral yang Mbah Jan bisa lihat yang di area sini? Tidak ada ya. Terus harapan ke depan Mbah Jan terkait dengan tempat beliau apa? Harapan ke depannya supaya tempat ini dijadikan apa gitu. Ya, semoga bangun yang baik. Gitu ya. Jadi tetap dirawat, tetap dijaga kebersihannya supaya nanti untuk generasi muda bisa mengetahui ya tentang sejarah leluhur dari Bancangan sendiri. Jadi, terima kasih Mbak Jan untuk bincang-bincangnya sama kita. Ya, ini kita lagi menuju ke salah satu tempat yang diduga disitulah sebetulnya peradaban dari di dusun Bancangan dulu waktu itu ya Pak Joko ya. Iya. Karena nanti di sana juga kita coba menemukan peninggalan dari Bancangan sendiri. Ini kita masih jalan ke arah selatan dan ini tidak jauh dari makam yang di utara tadi. Jadi tepat posisinya ada di depan rumahnya Pak Joko sendiri. Ya, kita menuju sebuah lokasi tidak jauh dari makam juga. Di sini dari tim Damar Pahlawan Nusantara juga sudah berhasil menemukan satu buah yang diduga satu buah batu yang diduga itu sebuah yoni
tempatnya memang sangat tersembunyi ya. Iya, dekat dengan sumur. Kita harus hati-hati di sini. Itu. Karena tadi dupanya begitu. Ada sini kan? Jadi inilah yang masih tersisa sebagai bukti fisik dari keberadaan peradaban dari Ki Ageng Bancangan sendiri. Jadi ini berada di tengah di antara sawah dan berada di lahan pribadi milik dari keluarga dalam Ki Ageng Bancangan yang notabene masih keturunan dari beliau. Dan dari tim Damar Pandusun Nusantara sendiri juga masih terus melakukan pengungkapan tentang keberadaan Yoni, atau orang Jawa bilang ini sebagai lumpang tua. Dan yang paling unik dari lumpang ini, dia punya lubang di beberapa sisinya, ada dua. Ada ini satu di atas, kemudian dua di samping ini ada. Jadi seperti ini. Kemudian ini pakaran ini. Ini diduga sebagai pakaran. Apa? Jadi ini bisa dibalik seperti ini, kemudian dibalik ke sini juga bisa. Nah, masih betul-betul yang masih bisa dilihat sampai detik ini, dan sengaja kita belum memindahkan ke tempat yang layak karena memang kita masih terus melakukan renovasi terkait dengan tempat dari Ki Ageng Bancangan sendiri. Dan ini diduga bukan hanya sebuah yoni atau lumpang ini saja yang berada di sini, tetapi masih banyak benda-benda lain yang tertinggal di sini sebagai bukti fisik tentang keberadaan beliau. Ini Pak Joko, sejarahnya Pak Joko. Sebenarnya lumpang atau yoni ini sudah ada sejak kapan Pak Joko di sini? Saya belum lahir. Belum lahir sudah ada di sini. Jadi sudah kata orang tua dulu dari sudah ada di sini. Sudah ada di sini ya? Iya. Cuma waktu itu mau diangkut sama orang kuat tapi enggak mampu. Enggak kuat ya. Ini luar biasa sekali. Ada beberapa unik yang ini kita taruh di sini ya, supaya anak cucu ke depan itu bisa melihat tentang peninggalan-peninggalan beliau yang masih ada. Terus ikuti jejak kami di Damar Pandu Nusantara, dan Damar Pandu Nusantara ungkap fakta jadi berita. Salam budaya.
Ya. Nggih. Titik. Gini, Nggih ya. ora kena sembrono sak kabeh. Mangko. Ger, Nggih ya. sing ati-ati. Mangko samaku ora pangan sembrono. Ndake kapijian. Nggih. Sun, Dewi, Akang, Murakabi, apa kang dadi penjaluke wong-wong Utrawaya sak kabeh. Nggih. Aja sumanggih, Nggih. aja kuwatir. Nggih. Aku dhewe sing bakal noto sak kabeh ana ing papan kene. Nggih ya, nggih. Takane putra wayaku. Nggih. Putramu karo aku. Aja sedih. Aja nangis. Nggih. Iki sapa? Sapa kabeh iki? Bisa kowe matur nang aku sapa iki kabeh iki? Marang apa wae. Sing tumono ana ing papan iki. Ora kelangan. Nggih. Sabar, nrimo kahanan. Nggih ya. Papan kanugrahan sakape. Laku kuwi kanthi sabar, Ger. Ora kena kowe krusa-krusu. Nggih. Paras. Nggih. Matur suwun ya. Pamit sakape. Nggih ya. Sing apik. Nggih. Aku sak ora kena sembrono. Nggih.
air putih. Niko. Tadi sempat ada yang sebenarnya udah dari tadi ya, beliau mau masuk dari pertama kali saya datang ke sini, cuman saya tahan karena memang saya masih kontak batin dengan beliau tentang siapa sebenarnya yang ada yang tadi datang, dan ini bukan rekayasa sekali lagi. Jadi kita tidak ada praktis, tidak ada ritual pemanggilan di sini. Jadi memang situasinya seperti ini, kita lagi duduk santai, tiba-tiba saja kepala sudah terasa berat, pundak terutama, dan jantung juga sudah berdetak dengan tidak beraturan. Dan akhirnya memang saya harus menyerah di situ untuk menjadi salah satu mediator yang menyampaikan terkait pesan tentang bagaimana kita harus menjaga sikap di semua tempat, terutama di tempat-tempat luhur. Jangan meminta apapun terkait dengan materi atau benda-benda yang lain, dan tetap memohon keberkahan yang baik dari kebaikan para leluhur semasa kehidupan beliau itu. Karena semua itu tidak ada kekuatannya lain kecuali kekuatan Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Ya, itu tadi sahabat Damar, ekspedisi pengungkapan misteri dari kami, dan terus saksikan jejak pengungkapan misteri leluhur dari tim Damar Panui Nusantara. Dan untuk mengetahui lebih banyak tentang kami, silahkan klik kami di www.damarpanuinusantaranews.com, juga www.damarlenteraindonesia.com. Damar Panui Nusantara, mengungkap fakta menjadi berita.